Shalom untuk saudara, sebelum kita berangkat melakukan aktivitas kita di hari yang baru setelah minggu peringatan orang meninggal, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Ketika kami kemarin mengingat saudara-saudara kami yang meninggal duluan. Tuhan Yesus yang baik, ketika Engkau masih memberi nafas kehidupan untuk kami, biarkan kami Tuhan melakukan apa yang Kau kehendaki. Biarkan kami Tuhan melakukan yang baik dalam kehidupan kami di hari ini. Sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Ibrani 13 ayat 9a. Ibrani 13 ayat 9a, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika kita sudah capek sampai berkeringat berolahraga, lalu ada orang menyuguhkan minuman untuk melegakan dahaga kita, supaya kita jangan haus lagi. Kita diberi dua pilihan, yaitu satu teh dingin yang bercampur es, dan satu lagi teh yang tidak dicampur es. Orang akan lebih banyak memilih teh dingin yang bercampur es, padahal biasanya hanya sesaat dan dia akan banyak minum supaya rasa hausnya bisa lega. Sedang yang memilih teh yang dingin, teh yang tidak bercampur es, cukup satu gelas karena rasa hausnya sudah dapat diatasi dengan satu gelas tadi. Biasanya orang yang minum teh dingin campur es tadi, rasa hausnya akan bisa diatasi kalau dia banyak minum. Kalau tidak, rasa hausnya akan muncul lagi. Berbeda dengan ketika kita minum teh yang tidak bercampur es. Orang itu tidak perlu minum banyak karena rasa hausnya sudah terjawab dan tidak perlu banyak minum. Saudara-saudara yang terkasih, sama dengan yang minum tadi, begitu juga dengan adanya ajaran asing. Orang akan lebih tertarik dengan ajaran yang baru itu. Dan biasanya orang tidak takut dengan resiko akibat yang ditimbulkan oleh ajaran baru tadi. Dan biasanya orang yang termakan akan ajaran baru itu tidak peduli dengan resikonya, walaupun menimbulkan masalah baru. Ketika kita bergumul menghadapi ajaran asing itu, sebagai orang percaya harus menganggapnya sebagai warna kehidupan, supaya kita boleh mengambil jalan keluarnya dan kita tidak terpengaruh dengan ajaran asing itu. Firman Tuhan mengingatkan dan menasehatin supaya orang percaya sebagai penerima dan pembaca jangan disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Firman Tuhan mengingatkan dan menasehati orang percaya sebagai penerima dan pembaca jangan disesatkan oleh
berbagai-bagai ajaran asing. Karena ajaran asing yang dimaksud dalam nats ini adalah keselamatan itu bukan hanya berasal dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus, tetapi ketika manusia bisa melakukan kesalehan termasuk menjaga diri soal makanan supaya jangan memakan makanan yang membuat najis. Mereka mengajarkan dengan memakan makanan yang dianggap suci, maka seseorang itu memiliki iman yang kuat. Padahal itu sangat bertentangan dengan kebenaran iman Kristen yang bertitik tolak kepada pengorbanan Yesus Kristus sebagai kasih karunia Allah. Pengorbanan Yesus Kristus sebagai kasih karunia Allah. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban untuk menghapus dosa manusia itu dan sebagai pendamaian antara Allah dan manusia, dari situlah pemahaman kita Kristus menjadi keselamatan bagi manusia untuk sampai kepada Allah. Melalui Kristuslah kita dibenarkan dan didamaikan dengan Allah. Untuk itu, penulis mengingatkan dan menegaskan ketika ada ajaran asing atau ajaran baru yang mengajarkan tentang keselamatan yang lain selain daripada Yesus Kristus, harus ditolak dengan tegas, karena hal itu dapat membuat orang percaya tersesat dengan ajaran itu. Kalau hal itu sudah ada pada kehidupan jemaat mula-mula, hal itu juga bisa berlaku pada zaman sekarang, pada zaman yang serba maju ini. Bahkan banyak juga orang banyak hidupnya tersesat. Bukan hanya itu yang membuat manusia tersesat, banyak juga orang disesatkan oleh kemajuan ilmu pendidikan, kemajuan ilmu teknologi, dan banyak hal membuat manusia itu tidak peduli dengan Allah. Sebagai orang percaya, kita harus kagum melihat perkembangan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Karena dengan perkembangan ilmu itu, kita melihat di semua lini sudah ada kemajuan. Bayangkan, semua bisa dilakukan oleh manusia itu dengan kemampuannya. Dan untuk itu, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini supaya jangan ada yang mau disesatkan, dan kita harus mencermati setiap ajaran yang berkembang. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini supaya kita jangan ada yang mau disesatkan, dan kita harus mampu mencermati setiap ajaran yang berkembang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena hari ini Engkau telah mengingatkan kami supaya kami jangan tersesat dengan ajaran-ajaran baru, dengan ajaran-ajaran asing yang membuat kami tersesat, yang membuat kami ragu, yang membuat iman kami tidak menerima seutuhnya. Padahal hanya di dalam Kristus ada keselamatan, karena di dalam Kristus ada kedamaian,
Untuk itu Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami jangan tersesat dengan ajaran-ajaran asing itu. Banyak Tuhan, ajaran di dunia ini yang berupaya sedang menggeser bahwasanya keselamatan itu dari Kristus. Untuk itu Tuhan, mampukan dan kuatkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dengan sekuat tenaga, dengan iman yang kami miliki, menjawab semua ajaran-ajaran yang baru itu, ajaran-ajaran asing yang membuat kami tersesat dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, berkati semua jemaat-Mu dalam setiap pemikiran mereka, dalam pekerjaan mereka, lingkungan mereka, supaya jemaat-Mu juga dapat bersuka cita karena mereka mampu Tuhan melawan ajaran-ajaran yang asing itu, ajaran-ajaran yang baru itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk itu semua, mari kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas.